Hendaki biar saya bersembunyi di lubang semut, maut akan datang juga untuk menjemputnya. Ada yang mati dalam perang karena dia prajurit, mati dalam perkelahian karena dia pendekar, dan kalau saya mati karena urusan perempuan yang memang menjadi kesukaan saya, maka saya pun sudah rela." Mendengar bantahan itu, Empu Gandring hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Kehendak Sang Hyang Widi tidak dapat dirubah oleh siapapun juga. Bagi Kinantoko, ucapan itu dikiranya membenarkan pendapatnya tadi. Padahal maksud Empu Gandring adalah lain. Dia melihat dengan indera keenamnya bahwa pemuda itu akhirnya akan mengalami nasib yang sama seperti mendiang ayahnya. Dia sudah mencoba untuk mengingatkannya, tetapi nasib seseorang bergantung di dalam tangannya sendiri. Kalau orang yang mau mengubah kebiasaannya yang buruk, tentu nasibnya pun akan berubah pula. Semenjak Ken Endok bercerai dari suaminya, dan wanita yang sudah mengandung ini tinggal di dusun Pangkur, dan bekas suaminya yaitu Gajah Poro tinggal di dusun Cempoko. Terdengar berita bahwa 5 hari setelah perceraian itu Gajah Poro meninggal dunia. Hal ini sebenarnya terjadi karena luka di sebelah dalam tubuhnya akibat pukulan dan tendangan Kinantoko yang sakti. Akan tetapi karena berita bahwa Ken Endok dipilih oleh Sang Hyang Brahma sebagai istri dan telah mengandung keturunan dewa itu, maka ramailah orang-orang memperbincangkan kematian itu. Sebagian besar mengatakan bahwa tentu Gajah Poro telah melakukan pelanggaran, hendak menggauli istrinya. Gajah Poro terkena kutuk dan kualat. Dan malanglah lagi bagi Ken Endok. Sejak bercerai dan kematian bekas suaminya, Sang Arjuna tidak pernah muncul lagi. Agaknya setelah ia mengandung, laki-laki tampan itu tidak berminat lagi mendekatinya, dan jadilah Ken Endok seorang janda yang mengandung tua tanpa suami. Mulailah penyesalan datang dalam hati wanita ini. Penyesalan yang sudah terlambat, dan memang sesal kemudian tidak ada gunanya sama sekali. Hanya mengundang kedukaan dan kekeruhan pikiran yang akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang sesat pula. Kadang-kadang kesenangan sekelumit yang dinikmati akan mendatangkan penyesalan selama hidup. Oleh karena itulah, sekali lagi, orang bijaksana tidak akan mengejar kesenangan. Walaupun hal ini bukan berarti menolak kesenangan yang sudah menjadi hak setiap manusia untuk menikmatinya.
semakin tua dan hatinya semakin terenyuh. Pria yang diidam-idamkan tidak kunjung datang, biarpun setiap malam ia sudah bersembahyang memohon kepada Sang Hyang Brahma agar berkenan mengunjunginya. Tentu saja, sebagai seorang yang percaya penuh akan anggapan bahwa ayah anak yang dikandungnya adalah Sang Hyang Brahma, Ken Endok tidak berani marah dan hanya tenggelam di dalam kesedihannya saja. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tentu saja tidak lepas daripada ikatan sebab dan akibat. Ada akibat, tentu ada sebabnya. Dan ada sebab, tentu saja ada akibatnya. Pada suatu pagi, dua pasang manusia yang sedang berkasih-kasihan di tepi sungai Brantas, di lembah yang hijau, subur, mereka berdua saling berangkulan dengan asik masuk, lupa akan keadaan di sekeliling mereka, seolah-olah di dalam dunia hanya ada mereka berdua. Yang perempuan adalah seorang muda, paling banyak berusia 25 tahunan, berkulit agak gelap, akan tetapi hitam manis. Ih, kau nakal, Kakang Mas. Si perempuan menepiskan tangan Ginantoko yang jahil dan mengakibatkan kemben wanita itu terlepas. Ginantoko merangkul dan mencium bibir itu dengan mesra, membuat si wanita hanya dapat merintih. Kenapa nakal? Bukankah kita sudah sering melakukannya? Benar, akan tetapi di malam hari dan tempat yang tersembunyi, bukan pagi-pagi hari gini. Apa bedanya? Di sini pun sunyi dan pagi hari ini cerah sekali. Hawanya sejuk, menimbulkan selera. Ih, kau tak puas-puasnya. Mana bisa puas menghadapi seorang wanita cantik sepertimu, Diajeng. Kalau bisa, kau ingin kutelan agar selamanya berada di dalam diriku. Hih, apa kau mau jadi buto ijo? Wanita itu cemberut dan mereka tertawa-tawa sambil bermesraan. Dua insan itu sama sekali tidak mengira bahwa agak jauh dari tempat itu, di balik semak belukar, terdapat 5 pasang mata yang mengintai semua gerak-gerik mereka. 5 pasang mata yang semakin lama semakin merah menyala saking marahnya. Andai kata dua insan itu tidak sedang tenggelam dalam nafsu birahi, tentu mereka akan dapat mengetahui bahwa mereka sedang diintai bahaya. Ginantoko adalah seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi, sakti mandraguna, pendengaran serta penglihatannya sudah terlatih dengan amat baik, sehingga kedatangan orang yang mendatangkan sedikit suara saja sudah pasti akan didengarnya.